De baan op zich al is grandioos. We hebben een heel... Kabar panas datang dari kubu timnas Indonesia yang lagi serius banget nyiapin amunisi buat lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kali ini ada bocoran eksklusif yang dibuka langsung oleh tangan kanan pelatih Patrick Kluivert, yaitu Alex Pastoor. Yes, kalian gak salah dengar. Alex Pastoor akhirnya buka suara soal strategi rahasia timnas Garuda yang sedang merancang upgrade besar-besaran. Intinya, naturalisasi 5 pemain keturunan yang kualitasnya nggak main-main. Nah, menurut Pastoor, buat bisa menjalankan taktik modern yang rapi, cepat, dan efektif, Indonesia butuh pemain-pemain yang udah biasa main di level tertinggi. Dan inilah 5 nama calon pilar anyar merah putih yang siap memperkuat skuad saat melawan Cina tanggal 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni nanti. Pertama, ada Tristan Goijer, bek tengah hasil Akademi Ajax Amsterdam, sekarang main di PC Zwolle. Masih muda, tapi punya teknik tinggi dan pemahaman taktik yang matang. Katanya sih, udah dihubungi PSSI sejak tahun lalu, dan sekarang prosesnya makin dekat final. Cocok banget buat regenerasi lini belakang, jadi pelapis atau bahkan partner masa depan buat Justin Hubner. Lanjut ke yang kedua, Miliano Jonathans, winger lincah dari FC Utrecht. Umur 21 tahun, dikenal dengan kecepatan dan kelincahannya. Miliano ini diproyeksikan masuk dalam trio lini depan maut bareng Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni. Kalau beneran kejadian, serangannya bakal serem banget bro. Miliano bukan cuma buat sekarang, tapi juga investasi buat masa depan Garuda. Masuk ke nama ketiga, ini dia yang bikin fans Leeds United merapat, Pascal Struijk. Bek tengah kaki kiri yang tangguh dan punya insting mencetak gol. Musim ini aja di AFL Championship, dia cetak 5 gol dari 35 laga. Kluivert bahkan kabarnya udah datengin langsung ke Inggris buat rayu dia. Kalau berhasil gabung, Struijk bakal jadi jenderal pertahanan kita yang baru. Berikutnya, pemain yang bisa jadi metronom lini tengah kita, Jairo Riedewald dari Royal Antwerp, ex pemain Crystal Palace. Punya gaya main yang tenang dan adaptif, cocok banget jadi partner Tom Hay atau bahkan pegang kendali di tengah. Proses naturalisasi Jairo udah jalan dan bisa selesai pertengahan tahun ini. Artinya, kemungkinan besar dia debut lawan Jepang bisa banget. Dan yang terakhir, ini dia pemain super fleksibel, Jayden Oosterwolde, yang sekarang main di Fenerbahce, Turki. Bisa main di posisi bek kiri, bek tengah, bahkan sayap. Kuat, cepat, dan sering jadi andalan di Liga Turki. Jayden kabarnya udah ketemu langsung sama Alex Pastoor di Turki. Dan kalau semua lancar, dia bisa jadi kartu as dalam pertandingan super berat nanti. Nah, strategi naturalisasi ini bukan asal rekrut ya. Ini bagian dari proyek jangka panjang buat nyiapin Indonesia jadi kekuatan baru di Asia. Targetnya bukan cuma Piala Dunia 2026, tapi juga Piala Asia 2027 dan membangun generasi emas sepak bola nasional. Nilai pasar tim Indonesia juga diprediksi bakal melonjak kalau 5 pemain ini resmi gabung. Bahkan udah bisa mulai sejajar sama tim-tim top Asia kayak Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Dan kalau dokumen rampung sesuai jadwal, pertandingan melawan Cina dan Jepang bisa jadi debut 5 bintang anyar ini. Gila nggak tuh? Jadi, kita bukan cuma mimpi ke Piala Dunia, kita lagi bangun tim yang bener-bener siap tempur dari segi teknik, fisik, sampai mental bertanding. Gimana menurut kalian? Apakah langkah ini bakal sukses dan membawa Indonesia ke level baru? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapetin update terbaru seputar timnas dan dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya.